Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Victoria Hadediwa, NIM 2003030004, kelas A semester 3, tugas pertama dari mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Tendana Kupang 2021. Mengenai riset metodologi untuk ilmu sosial. Masalah epistemologi, determinisme dan ekonomi oleh Rajat Aciria dengan Nanda Bhattacharya. Yang pertama membahas mengenai pengantar. Kursus dalam metodologi penelitian tampaknya telah didorong oleh gagasan bahwa prinsip-prinsip metodologis yang ditarik dengan hati-hati akan memberitahu kita bagaimana melakukannya penelitian ilmiah atau sosial ilmiah. Dan begitu mereka ditarik, selanjutnya langkah yang jelas adalah menilai bagian penelitian atau program penelitian yang sebenarnya dalam hal prinsip-prinsip tersebut. Dengan kata lain, urutan logisnya ternyata dari seperangkat prinsip preskriptif ke praktik yang seharusnya diikuti prinsip-prinsip itu. Dalam ilmu ekonomi, misalnya, para filosof sains dipercaya memegang kunci bagaimana melakukan ilmu ekonomi, meskipun beberapa kelompok di luar ekonomi arus utama, misalnya pendekatan metodologis bersama. Apa yang umum di antara para praktisi penelitian ekonomi, baik di dalam maupun di luar arus utama, adalah bahwa kedua belah pihak telah melihat metodologi sebagai menawarkan seperangkat resep tentang apa yang merupakan praktik yang sah. Dalam pandangan ini, perhatian umum dari metodologi diskusi pada dasarnya normatif dan didasarkan pada upaya para filsuf untuk membenarkan klaim pengetahuan. Yang kedua, dari praktik ke metodologi. Pandangan umum tentang penelitian sosial sangat berorientasi pada penjelasan, di mana pertanyaan utamanya adalah mengapa. Misalnya, mengapa partisipasi angkatan kerja, mengapa tingkat wanita rendah di India, mengapa beberapa negara bagian lebih baik dalam pengembangan manusia daripada yang lain, mengapa begitu banyak petani melakukan bunuh diri di India akhir-akhir ini, dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut mengambil dalam bentuk kasual, meskipun metode yang biasanya digunakan untuk menetapkan penjelasan kasual hanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tidak sempurna. Namun demikian, sebagian besar diskusi kebijakan didasarkan pada beberapa pemahaman tentang penyebab dan efeknya pada berbagai hasil. Yang berikut praktek positif empiris. Tidak ada rumus sederhana untuk membangun hubungan antara penyebab tertentu dan bagaimana keadaannya atau bagaimana perubahan yang terjadi. Data atau pengamatan tentang fakta dan metode yang mengintegrasikan ide dan pengamatan. Dengan metode yang kami maksud adalah seperangkat alat atau teknik yang diinformasikan oleh suatu pendekatan yang diterapkan dalam penyelidikan penelitian. Tetapi metodologi yang berkaitan dengan kerangka kerja, di mana metode tertentu harus dinilai. Dengan kata lain, metodologi berkaitan dengan pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana yang kita tahu dan apa yang kita ketahui, dan apa yang kita pahami sebagai epistemologi. Dan ide tersebut harus didapat dari berbagai teori. Mungkin banyak orang yang sering terlihat seperti kewajaran, tetapi jika mereka adalah bagian dari kerangka teoritis, orang dapat mengharapkan koherensi logis dalam gagasan yang tidak dijamin oleh akal sehat. Misalnya begini, apa itu teori? Sebelum kita menemukan mengenai pengertian teori yang tepat dalam pertanyaan tersebut,
akan sangat membantu jika kita menerima bahwa teori hanya dapat didefinisikan dalam sebuah paradigma. Yang dimaksudkan dengan paradigma adalah kombinasi dari seperangkat keyakinan yang mendasari tentang bagaimana segala sesuatunya dan cara-cara spesifik untuk bertanya tentang bagaimana keadaannya, bagaimana mereka berubah, bagaimana mereka terhubung atau dipengaruhi satu sama lain, dan sebagainya. Di dalam, dengan kata lain, sebuah paradigma dapat diidentikan dengan posisi ontologis dan epistemologis tertentu. Bagi banyak dari kita yang bekerja dalam apa yang secara longgar disebut pengembangan penelitian, semacam positivisme tampaknya menjadi paradigma yang mendasarinya. Dalam versi ini, positifnya keyakinan inti adalah bahwa realitas ada di luar sana. Dengan mengumpulkan fakta itu kemungkinan untuk mengetahui apa yang terjadi dalam kenyataan. Yang berikut perdebatan dalam metodologi penelitian menuju pusat pragmatif. Mengenai debat metodologi kualitatif oleh Samita Sen. Yang pertama, pengantar. Pada pergantian abad ke-21, metodologi penelitian membuat pendekatan yang cukup spektakuler memasuki tahap pendidikan tinggi di India. Ini terkait dengan yang baru mengadopsi proyek nasional untuk ekspansi di pendidikan tertinggi. Sebuah proyek yang telah dilihat beberapa perubahan luar biasa dalam sejarah, singkatnya selama 25 tahun. Sementara itu, metodologi penelitian telah dimasukkan ke dalam kurikulum dari master gelar ke tingkat penelitian dan telah menjadi komponen utama dalam pelatihan dan kursus penyegaraan. Semua ini menciptakan aura regulasi dalam penelitian yang agak baru bagi ilmu sosial di India, dan terlebih lagi bagi humaniora. Pedagogi dari metodologi cenderung terlalu preskriptif, berfokus pada berbagai praktis bagaimana untuk mengukur dan menghindari beberapa perdebatan mendasar yang telah hadir pertanyaan di seluruh dunia selama beberapa dekade yang sekarang. Yang berikut ada beberapa eksplorasi mendalam tentang metodologi penelitian ilmu sosial dalam konteks India, tetapi ini tidak sangat banyak dan tidak ada yang berkelanjutan, dan ada beberapa diskusi tentang hubungan antara disiplin ilmu sampai kumpulan esai terkenal pada tahun 1980-an tentang hubungan kisahnya dan antropologi yang berimplikasi pada metodologi, meskipun itu bukan yang menjadi utama. Yang berikut, etnografi dan narasi mengenai tantangan konstruktivis. Pada bagian ini membahas dua metode kualitatif yang ditransformasikan oleh perang paradigma pertama melawan positivisme. Kedua metode ini, etnografi dan naratif, dengan sendirinya saling terkait erat, dengan banyak kesamaan dan tumpang tindih. Dalam hal teknik, pokok etnografi adalah observasi partisipatif dan bahwa narasi adalah bercerita. Namun, keduanya memiliki klaim yang lemah terhadap objektivitas. Metode naratif dalam beberapa hal rentan terhadap kritik pasca strukturalis yang diilhami istilah dengan berbagai arti baru.
Etnografi juga digunakan untuk mempelajari orang-orang eksotis di tempat-tempat yang jauh. Penggunaan etnografi kontemporer termasuk studi tentang tempat kerja, desain produk, dan pemasaran konsumen. Yang berikut, kerja lapangan etnografi predikat dan kemungkinan oleh Amitesh Mukhopadhyay. Yang pertama, pengantar. Etnografi adalah cara tertentu dalam melakukan kerja lapangan yang secara khas dikaitkan dengan disiplin antropologi. Perincian grafis tentang urusan manusia dan ditutup mendokumentasikan kehidupan masyarakat tetap menjadi pusat tradisi disiplin antropologi yang berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai bagian dari pelatihan mereka, para antropologi belajar membenamkan diri di bidangnya dan menjadi bagian dari komunitas yang mereka belajar. Pendanam inilah yang memungkinkan terungkapnya disematkan atau tersembunyi yang tidak akan terlihat dan terlihat oleh orang luar. Antropologi didasarkan pada keyakinan bahwa seseorang dapat menyadari dirinya sendiri atau antropologisnya terbaik jika dia mempelajari yang lain dan bukan komunitas sendiri. Antropologi tidak hanya melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang jauh, tetapi juga fokus pada kelompok atau masyarakat yang cara hidupnya berbeda dari para antropolog. Observasi atau non-partisipan menjadi alat yang digunakan oleh etnografer mengungkapkan cara hidup orang lain. Yang berikut, etnografi sebagai metode pemahaman. Pada pasca India kemerdekaan antropologi, di India pasca kemerdekaan mendapati dirinya sibuk mencoba menguraikan sendiri dari warisan kolonial yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang diturunkan dari perspektif dan tradisi kerja lapangan berkembang dan dilembagakan dari waktu ke waktu dalam antropologi. Ada kekhawatiran yang meningkat dengan realitas empiris India. Srinivas bekerja di antara Crocs di India Selatan pada tahun 1952 itu untuk menantang pandangan Louis Dumont tentang kasta dan India berdasarkan pemahamannya tentang teks-teks ideologis. Alih-alih melihat kasta dan hubungan lainnya melalui teks-teks klasik dan brahmanis, kerja lapangan etnografis berfokus pada desa sebagai mikrokosmos dari masa pasca kemerdekaan bangsa India. Para etnografer dari barat menunjukkan minat mereka pada timur, tetapi etnografi mendokumentasikan beragam realitas desa-desa India. Etnografi mulai dilakukan dalam konteks yang beragam dan seputar tema yang beragam. Baik. Sekian dari hasil presentasi tugas saya. Terima kasih.